Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan dan mengundang beliau untuk berkenan mengisi acara di podcast saya. Beliau saya kenal cukup lama karena beliau ada hubungan saudara juga sama saya, ya. Beliau seorang advokat dan juga seorang pengusaha. Inilah dia bro saya, advokat Thompson Situngkir SAMH. Selamat datang bro. Selamat siang. Apa kabar? Buka dong masker lo. Kelihatan ganteng lo. Santai nih ya. Nyampe sini panas. Oh, Langsung dingin. Oh. Ya. Apalagi ketemu abang saya yang sangat ganteng ini kan jadi tambah dingin. Wih, masuk. Bro, gua undang lu sini. Gua mau minta lu berbagi pengalaman, berbagi ilmu bagaimana kiat-kiat menjadi seorang advokat. Gua kan tahu lu sudah menjadi advokat cukup lama. Kan begitu. Apalagi sepak terjang lu di dunia advokat ya cukup dikenal lah, kan begitu. Nah, channel kita ini kan channel politik dan hukum yang mendidik masyarakat supaya tahu bagaimana mereka ketika berbenturan dengan hukum. Hari ini gue minta sama lu, kasus apa yang pernah lu tangani yang menarik mungkin bisa di-share ke masyarakat. Gimana bro? Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu atas sudah adanya podcast Fernando De Caprio, seorang YouTuber khusus mengenai masalah hukum dan politik. Itu baru kakanda saya aja nih yang punya podcast seperti ini, hebat sekali ya kan. Makanya saya bilang sekali lagi selamat. Pasti akan besar nih karena pasti akan ada muncul-muncul yang seperti ini. Nah, semoga nanti viewernya semakin banyak gitu kan. Terkait mengenai pengalaman-pengalaman saya di dunia advokat, di dunia kepengacaraan. Memang banyak sekali pencari-pencari keadilan yang kadang datang belum tentu mendapatkan seperti apa yang mereka harapkan, kan kira-kira gitu. Jadi satu kali, jadi langsung cerita nih kita ya. Iya. Jadi satu kali saya pernah menangani kasus bukan rumit, tapi unik menurut saya. Apa beda rumit dengan unik? Kalau rumit, itu pasti ada beberapa hal yang bersinggungan. Kalau unik, dia ini sebenarnya kasus ini biasa menjadi unik karena tidak pernah terjadi yang seperti ini. Misalnya kita kasih contoh uniknya itu katakanlah seorang pengemudi. Kita ngeliat pengemudi suatu hal yang biasa. Akan unik kalau pengemudi itu seorang wanita cantik. Misalnya pengemudi angkot, ya kan? Nggak mungkin. Biasanya abang-abang, orang Batak kayak kita gitu, supir angkot cocokan gitu, kayak saya muka saya gitu kan. Tiba-tiba seorang ungkit angkot, seorang wanita cantik, nggak mungkin. Tapi unik kan gitu. Ah itu contohnya unik. Tapi bisa nggak itu terjadi? Bisa kan gitu. Begitulah dengan kasus ini. Kasus ini adalah kasus di mana unik menurut saya. Kebetulan ada hubungannya juga, mungkin bermanfaat bagi orang Batak juga ini kayaknya. Jadi kasus waris. Waris. Ada satu kasus saya tangani waris di tanah Danau Toba gitu, sekitaran Danau Toba itu. Kasus di mana satu keluarga ini, saya tidak perlu sebutkan ya. Satu keluarga ini 5 kakak beradik, 3 laki-laki, 2 perempuan. Si 3 kakak beradik ini, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat laki-laki, anak kelima laki-laki. Persoalannya adalah anak pertama laki-laki tidak menikah.
Tidak menikah. Tidak menikah. Anak kedua perempuan. Anak pertama laki-laki, saya ulangi, tidak menikah dan sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Nah, tetapi dia meninggalkan beberapa harta. Oke. Anak kedua perempuan sudah meninggal dan tidak menikah. Begitu juga. Anak ketiga perempuan sudah menikah, punya anak dan sudah meninggal. Tapi dia punya anak. Oke. Anak keempat, perempuan. Tadi saya koreksi, perempuan menikah, punya anak, masih hidup. Oke. Anak terakhir punya anak terakhir laki-laki, punya anak dan masih hidup. Artinya di sini adalah ada keturunan dari perempuan yang ketiga punya anak. Berarti yang masih hidup adalah keturunan dari anak perempuan. Dan keempat dan kelima yang masih hidup. Dari kakak beradik cuma 4 dan 5 yang masih hidup. Yang lainnya hanya ada 3, 4, 5 maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5. Katakan A, B, dan C, dan D, E. Ya kan? AB itu tidak menikah dan tidak punya anak. Tidak mungkin tidak punya anak. Ya kan? Mungkin punya anak. Ya kan? Mungkin adopsi atau mungkin saja. Tapi pada saat ini kami anggap tidak punya anak. Dan memang seperti itu adanya, tidak punya anak. Nah, yang ketiga, dia menikah dan punya anak. Ya. Tapi meninggal. Mamanya meninggal, perempuan kan? Yang keempat, menikah, punya anak dan masih hidup. Sampai sekarang. Yang kelima, menikah, punya anak, masih hidup. Persoalannya adalah di sini ini ada harta yang dibawa yang ditinggalkan oleh anak pertama. Anak pertama. Yang jadi menarik adalah siapakah yang berhak dengan waris ini? Seru kan? Siapa yang berhak? Kalau kita bilang nanti, kalau dalam adat Batak, karena ini pengaruh adat Batak kan, hukum adat Batak ya jelas kepada laki-laki. Ini yang diperebutkan bukan dari anaknya atau orang tua? Tidak, dari anak pertama ini persoalannya. Malah diperebut dari anak pertama. Dari orang tuanya. Bukan. Menarik kan? Anak pertama, kan saya bilang tadi, anak pertama meninggalkan harta. Dia tidak menikah dan tidak punya keturunan. Hartanya itu buat siapa? Saya bilang ini cukup bisa membantu. Iya. Akhirnya terbukti kan, abang sendiri bilang unik kan. Sekarang saya bilang unik dan rumit memang. Karena saya kira tadi yang dipersoalkan adalah anak orang tua. Lazimnya kalau harta dari orang tua itu tidak begitu sulit, Kakanda. Ini persoalannya harta dari anak pertama yang sukses. Nah, dia meninggalkan beberapa harta. Dia nggak bikin waris. Tidak. Kalau bikin waris sudah jelas ada wasiat kan gitu. Tidak ada wasiat. Tidak meninggalkan wasiat. Yang jadi perdebatan adalah siapa yang berhak di sini. Sedangkan yang hidup saat ini adalah keturunan dari anak perempuan ketiga, keturunan saya bilang ya, dan 2 langsung adiknya dari yang pertama. Jadi yang hidup itu adalah adik yang keempat dan kelima beserta keponakan dari ketiga. Dari almarhum yang meninggal anak pertama ini kan gitu kan? Nah, siapa yang berhak akan hal itu? Kembali ke pertanyaan itu. Ya kan? Kalau dari keputusan yang diambil, ini sampai LP-LPN loh Bang. Dari pihak. Jadi gini, dari anak yang keponakannya ini menggugat harta ini. Ponakan yang mana? Yang mamanya sudah meninggal ini kan gitu. Oh, yang ketiga dong. Ketiga ya. Ketiga, Dia menggugat. Menggugat harta ini harus dibagi rata. Atas, ya kan? Atas harta yang ditinggalkan oleh omnya kan. Kalau bahasa orang Batak tulangnya. Tapi sebelum saya sampai jauh lagi menjelaskan ini, perlu saya sampaikan bahwa 5 kakak beradik ini mendirikan satu perusahaan. Oh, ada juga di luar harta dari anak pertama ada perusahaan didirikan.
yang dijalankan oleh anak pertama ini dan berkembang. Yang jadi gugatan oleh keponakannya ini adalah kira-kira yang mana yang cocok menurut abang? Yang mana ini? Pendapat abang seperti apa? Maksudnya? Ini sekarang nih anak dari keturunan ketiga ini kan menggugat nih. Menggugatnya dia menggugat semua. Semua harta milik omnya. Kalau menurut saya dia paling kalaupun berhak atas hak ibunya hanya di dalam akte perusahaan itu saja. Dia seakan-akan memperjuangkan hak ibunya. Tapi memang kalau hukum perdata barat kan dia harta itu akan diwakafkan ke turunan ke bawah, ke kiri dan kanan atau atas. Satu level kan? Tapi kan ini kan kalau di pasal itu nggak punya anak, ya kan? Iya. Punya anak kemana dong? Kemana dong larinya kan gitu? Ya kepada ininya, pada sanak saudara. Adiknya kan? Iya. Nah sekarang saya tanya, di dalam adat Batak ini kan terjadi pertentangannya di situ. Ketika dibagi harta pada saat bapaknya meninggal, nah akhirnya dia menggugat di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Mungkin saya juga tidak ini. Kalau menurut dari kompetensi relatif, seharusnya di sana ya. Iya dong. Kalau 118 HIR, 118 HIR tempat domisil dari tergugat. Kompetensi relatifnya seperti 118 HIR. Atau penggugat juga. 124 RBG kan gitu ya. Iya. Tapi yang terjadi seperti itu. Dan saya seharusnya dari awal sudah harus ditolak kan gitu. Sesuai dengan kompetensi relatif kan gitu. Iya. Namun sampai kepada pokok perkara tidak pernah dieksepsi, tapi ya kembali ke pokok perkara. Untungnya dalam pokok perkara itu artinya bahwa memang terjadilah gugatan ini dan diputus oleh pengadilan. Di salah satu pengadilan di Jakarta lah saya bilang ya. Saya kebetulan yang bersidang pas itu. Dia penggugatnya. Bro megang siapa? Saya tergugat kebetulan. Oh, tergugat dari anak yang berapa? Jadi begini. Jadi si keponakannya menggugat dua tante dan omnya. Oke, yang di bawah kan? Oh, yang masih hidup. 4 dan 5. Betul. Digugatlah dia itu. Ya memang harus begitu dong. Karena kalau enggak itu kurang pihak. Betul. Yang digugat 4 dan 5. Dan 4 dan 5 ini saya yang sebagai kuasanya. Gugat terkait dengan harta peninggalan dari omnya. Seluruh peninggalan harta omnya. Akhirnya di dalam gugatan itu saya menyampaikan jawaban saya kan. Dalam jawaban saya menyatakan begini. Terkait dengan hak ibunya sesuai dengan komposisi saham yang ada dalam perusahaan. Itu haknya. Kita juga mengadopsi juga selain undang-undang dengan waris perdata barat terkait juga dengan hukum adat. Yang dimana di dalam hukum adat Batak posisi dia saat ini seorang penggugat ini adalah keponakan. Bere. Kedua, posisi dia adalah bukan seorang marga anak, dia marga boru. Kan begitu. Karena ngikut marga mamanya kan. Dia katakanlah memperjuangkan hak mamanya. Mamanya kan boru X misalnya gitu kan. Sedangkan dia kan nggak mungkin boru X. Jadi ikut marga papanya. Marga papanya A. Sedangkan yang meninggalkan harta peninggalan itu adalah X. Nah X di sini tinggal satu. Itu anak kelima. Itu X. Betul. Sama yang keempat boru X kan gitu. Betul. Nah sekarang X ini haknya apa? Dan ternyata terjadilah mediasi. Seru. Dan saya belum hadir di situ. Mediasi ini. Kenapa enggak yang sebelum harusnya yang nomor 4 ini yang X dong yang berhak menggugat harusnya. X keturunan sama kan? Dan lebih parah lagi, yang menguasai harta sebelum meninggal itu si keponakan ini semua.
Mungkin dia dulu ini kali ponakan tersayang nih. Betul. Nah, ketahuanlah setelah banyak usaha-usaha yang dilakukan, ya kan, si X yang asli X adiknya si almarhum ini, marga X ini, ya kan, dia nanya, oh terjadilah perdebatan. Oke. Diambil alihlah itu semua. Emang haknya adiknya paling bungsu lah. Oke. Sama kakaknya perempuan yang masih hidup. Oke. Ini keponakan kita nih kurang ajar kayak gitu. Ini terjadi. Ya. Ternyata setelah diaudit, perusahaan itu mengalami kerugian cukup besar gara-gara pandemi, bergerak di bidang perhotelan kebetulan. Jadi segala pengeluaran itu selama ini jadi pengeluaran pribadi. Diaudit lah oleh audit independen, terjadilah beberapa pembengkakan. Akhirnya dari situ terjadilah lapor melapor, ya kan, LP meng-LP lah, sehingga masuk pula ke ranah pidananya. Nah, saya mau bahas mengenai perdatanya nih, Bang. Saya berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apapun ceritanya, saya tidak pernah bilang ada mantan bere, mantan tulang, tidak pernah ada. Oh ya, enggak, masalah. Posisi saat ini lagi Ramadan. Oh, maaf. Oh gitu, maaf ya. Kita menghargai saudara-saudara kita juga. Jadi pada saat itu akhirnya saya mencoba untuk mendamaikan, nggak mengerti kenapa ya. Mereka malah minta setengah-setengah. Siapa? Dari sananya. Ponakan ini. Kita bagi rata kata dia. Kalau bagi rata dia nggak berhak harusnya. Tapi kalau yang minta bagi rata adalah ibunya, dia berhak. Cocok. X, kan? Betul. Ini orang lain yang datang minta bagi rata kan begitu. Iya. Ibaratkan orang lain itu dalam kita sebagai orang Batak, kebetulan kita semua orang Batak nih, Bang, ya kan? Iya, siap. Nah, dan ini saya takutnya saya salah. Saya undang ahli adat dari kampung itu, namanya tua-tua adat. Saya undang hampir sebagian besar. Dan ternyata pernah terjadi seperti di sana, memang tidak ada haknya. Dan itu saya jadikan saksi di pengadilan. Kebetulan majelisnya juga orang Batak juga, ngerti juga. Dia juga menyalahkan. Kenapa nggak kau minta maaf dan minta apa baik-baik dengan tulangmu kan? Singkat cerita, diputuslah perkara ini. Ya digugatnya tadi di mana? Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Oke. Kan saya bilang tadi di Jakarta kompetensi relatifnya kan tidak mungkin di sini. Iya. Tapi terjadi sudah eksepsi. Makanya saya bilang ditolak masuk ke pokok perkara. Dilanjutkan lagi ke pokok perkara. Di pokok perkara, puji Tuhan lah ya. Kok bisa gitu ya majelisnya? Kalau itu kita kan nggak bisa, kewenangan majelis hakim lah itu untuk menilai pokok perkara kita. Saya eksepsi tadi saya cerita dari awal tuh, Bang. Kalau secara kompetensi harusnya tidak di sini. Betul. Tapi melihat situasinya dan fakta yang terjadi, perkara itu diperiksa pokok perkaranya di situ, barang itu kan gitu. Aneh bin ajaib ya. Iya. Ya, tapi saya ketawa aja lah. Ya, akhirnya ternyata dia tidak bisa membuktikan sama sekali kalau itu memang haknya dia. Sebentar, aku potong loh. Penggugat mungkin tinggal di sini kali. Penggugat tinggal di sini. Oh iya. Kalau 118 AYR itu tempat kedudukan dari tergugat. Yang kedua tempat kedudukan dari penggugat. Lalu tempat kedudukan penggugat apabila kedudukan tergugat tidak diketahui. Betul. Tergugatnya diketahui kan? Iya. Betul. Jadi makanya kenapa diterima? Mungkin gara-gara kan dalam HER pasal di ayat 3 itu. Nah, tergugatnya penggugatnya itu tidak di wilayah hukum itu juga. Gimana lagi tuh? Kalau itu baru nggak benar. Tapi misalnya abang tinggal di Jakarta Utara, iya. Abang gugat di Jakarta Selatan, bener nggak? Nggak bener. Itu bertentangan 118 AYR. Ini faktanya. Tapi kalau dia tempat makanya ketika tadi saya ceritakan awalnya, ini terkait kompetensi sudah salah. Menurut saya loh. Iya, gitu loh. Kompetensi relatif. Saya tegaskan lagi, kompetensi relatifnya salah. Dan situ saya mengajukan eksepsi. Ini di sini, barang ini di sini, orangnya di sini dan di sini. Kok kita di sini? Iya. Ngumpulnya kok di sini, Bos? Kan gitu ceritanya barang ini. Iya. Kata Majlis bilang, kita lihatlah dulu permainannya kan gitu. Diperiksa lah ini semua kan gitu. Akhirnya diperiksa.
Yang anehnya sampai pemeriksaan berkali-kali di sana, saya mengajukan lengkap. Dia satupun mungkin karena tidak cukup bukti ya. Menurut saya tidak cukup bukti. Karena dia hanya mengajukan gugatan itu aja dengan nggak ada bukti lain. Nggak ada bukti. Saksi tidak ada, alat bukti tidak ada. Wow. Ya akhirnya Dia punya pengacara itu? nggak ngerti saya. Artinya dia tidak mengajukan bukti-bukti lain, apapun bukti, bagaimana kita ketahui tentang alat bukti, tidak ada satupun yang bisa diajukan dia. Akhirnya gugatannya dia ditolak. Oke. Nah, singkat cerita, ditolak gugatannya dia. Saya bilang, dia nggak ngajukan banding? Mengajukan banding sekarang. Oke. Ya, kita juga nggak seuzon terhadap bandingnya, tetapi maksudnya lagi berjalan? Masih. Oh, bandingnya berjalan? Berjalan bandingnya. Oke. Nah, bandingnya berjalan, nggak lama pun bandingnya dicabut. Oh, dicabut? Oke. Saya bilang, meminta itu tidak boleh tolak pinggang. Dari segi kesopanan, dari norma kesopanan, adat istiadat, Timur Indonesia, saya nggak bilang Batak, Timur Indonesia, yang namanya orang muda harus menghormati orang tua. Norma agama pun mengajari seperti itu. Saya bilang sama dia begitu. Nggak usah dulu kamu meminta harta peninggalan dari tulangmu. Kamu melawan dia aja sudah berdosa. Saya bilang, menggugat dia, melaporkan dia ke polisi. Kalau kau niat melaporkan, berarti kau niat ingin memenjarakan dia. Ingat ya, saya bilang, setiap orang datang ke kantor polisi melakukan LP, niat dia pertama adalah tujuannya memenjarakan. Tidak ada lagi tujuan itu. Kenapa? Karena ketika dia melakukan LP sudah ada pasal yang di LP-kan. Pasal itu di situ sudah ada ancaman hukuman di KUHP-nya. Itu sudah jelas. Tapi kalau dibilang ada, itu kan pendapat bro. Tapi kalau orang berpikir kalau membuat LP agar terjadi perdamaian, gimana pula? Kalau menurut saya konsep pidana itu nggak seperti itu. Tidak ada yang namanya gue LP-in lo biar kita damai gini. Damai itu sifatnya dinamis. Tidak. Yang pasti itu adalah letter like. Damai itu dinamis. Tidak pernah sampai saat ini ketika berdamai itu diajukan sama penyidik, tidak pernah, tapi kedua belah pihak. Oke. Tapi kan ada ini perkapnya. Kan ada perkap. Per sekarang, baru-baru ini aja. Intinya bang, kalau menurut saya bang, tujuan utamanya, sekarang saya tanya sama bang, ketika kita melakukan LP, niat kita untuk berdamai tidak ada, itu ngajakin perang. Orang kita niat masukin dia ke penjara kok. Katakanlah penipuan, penggelapan, 372, 378 KUHP. Udah, ancaman hukumnya sudah jelas. Saya lapor Pak Polisi ini. Ya kan? Kalaupun nanti berdamai, itu kan seperti bargaining jatuhnya. Tapi kalau nggak berdamai apa? Maju nggak berkasnya? Saya tanya, maju nggak? Maju. Ya. Masuk penjara juga kan? Kalau terbukti. Iya. Ya kan? Terbukti segala macam bukti-bukti yang itu sudah cukup masuk sampai ke pengadilan kejaksaan, ke pengadilan sana. Gol. Itu pidana. Kalau menurut saya ya. Jadi nggak ada lagi apa yang saya bilang tadi. Kalau bahasa kita orang itu LP supaya dia bisa mau melakukan sesuai dengan apa yang kita mau, itu hanya suatu ketidakpastian menurut saya. Yang pasti itu adalah pasal sekian hukumannya sekian. Dinamisnya saat ini ketika ada kewenangan kepolisian untuk mengajukan perdamaian bisa terjadi. Itu saja. Tapi pada prinsipnya yang saya bilang tadi ya udah KUHP itu sudah jelas. Makanya saya bilang sama keponakannya ini, kembali ke sana lagi nih kita nih ya. Saya sampaikan sama dia, kau dikasih saja sudah syukur. Jadi ini klien saya ini memberikan sama dia tuh rata. Dikasih rata. Bagi 3. Jadi si keponakan ini hanya dapat 20% dari harta tulangnya tadi. Yang masih hidup adik-adiknya nih yang 4 dan 5, dia 30. 20, 30, 50, sorry. Nggak mau.
Tetap nggak mau. Nggak mau. Saya bilang, sampai gimana pun, saya nggak ngerti lagi yang adil menurut kamu tuh seperti apa. Akhirnya, dia mengajukan banding. Tadi. Setelah mengajukan banding, saya ketemu ngomong begitu. Saya ngomong, saya bilang sama lawyernya, udah bagus dikasih 20%. Ini ditambah 30%. Dia 30, dia maunya berapa? Nggak tahu dapat ilham, akhirnya dia mencabut banding itu. Mencabut banding itu, konon saat ini saya belum tahu pembagiannya ya. Yang saya tahu, saya harap dia mau menerima perbagian itu. Kira-kira gitu, Pak. Cerita kasus ini. Jadi belum di end banget, tapi kalau segi dari kasus hukumnya, gugatannya ditolak. Putusan PN itu apa? Ditolak gugatannya. Ya gimana nggak ditolak, Bang? Sorry nih, saya bukan mau melebihi dari kewenangan hakim. Jadi dia tuh memajukan gugatan doang. Bukti nggak ada. Katakan bukti surat, saksi. Sedangkan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara minimal memiliki 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Tapi 2 alat bukti dulu, beserta keyakinan hakim kan gitu. 2 alat bukti nggak ada. Minimal 2 alat bukti kan, nggak ada. Ya ditolak lah barang itu, Bos. Iya. Kira-kira gitu loh kasusnya. Jadi saya baru tahu kesimpulannya nih, Bang. Saya baru tahu hak-hak itu dalam adat Batak, ya kan? Dalam perbagian adat Batak cukup baik untuk waris menurut saya ya. Ternyata sebelum mereka bapaknya ini meninggal, orang tua dari 5 bersaudara meninggal, sudah meninggalkan usaha. Usahanya yaitu yang dikuasai oleh anak pertama laki-laki itu. Berarti sebenarnya harta orang tua dong itu. Iya, tapi sudah dibagi dengan komposisi saham dong. Cengli dong orang tuanya. Iya. Dan usaha dalam perusahaan itu, ya keponakan yang jalanin. Sebagian besar. Udah tahu berapa masuk berapa keluar itu barang. Gitu ceritanya. Jadi dia monopoli. Ya karena dia tahu, dia merasa dia ini gede kali ya. Mungkin gitu kali, nggak ngerti saya. Akhirnya dia mengajukan gugatan. Waktu itu Bro panggil saksi yang ahli-ahli adat itu, apa mereka tuh? Oh, keterangannya. Keterangannya dia bilang begini. Dia tidak tahu sebenarnya. Saya pun nggak tahu terkait dengan hukum adat itu, pembagian waris itu seperti apa. Jadi kita kan menganut sistem patrilinear. Oke. Jadi adat yang berlaku di tanah itu, di kampung itu. Iya, kita kan menganut patrilinear, Bang. Iya, tapi nggak begitu dong. Bapak saya, ya ini kita harus, Oke, berdebat di sini ya. Panjaian, Bang, lah, Bang. Hah? Ketika masih hidup, dibagi benar. Iya, dibagi. Kalau masih hidup ya? Iya. Itu bukan waris kalau masih hidup. Pemberian, hadiah. Oh, di apa kok bikin akte notar? Itu wasiat. Wasiatnya semua. Wasiat beda. Kalau dia tidak ada wasiat, tidak ada apa-apa, hukum adat yang berjalan. Oh gitu? Ya iya dong. Sekarang saya tanya sama Abang. Kalau Abang punya wasiat seperti Abang bilang tadi, ya kita ikut wasiat. Ini pesan dari bapakku harus dibagi begini. Si Anu, si Polan sekian, ini tanah di sana sekian, buat ini sekian, kan begitu. Oke. Itu benar, tidak saya bantah. Kalau tidak wasiat, apa yang digunakan? Hukum adat di situ. Tidak berhasil, pengadilan kan, hukum perdata. Betul. Tergantung bagaimana menyelesaikan ini secara kekeluargaan adat Batak. Ya kan? Itu. Selama masih ada wasiat, ya sesuaikan dengan pesan. Wasiat kan pesan terakhir artinya. Iya, tapi kalau Bapak waktu itu membagi, dia langsung, ini sama si Anu. Itu wasiat tetap ya, namanya. Tetap wasiat ya? Iya dong, itu kan pesan. Wasiat itu kan pesan seseorang sebelum meninggal dunia. Berarti masih hidup. Sebelum meninggal kan namanya masih hidup. Tapi dia bagikan langsung. Ya terserah. Kalau itu pemberian, bukan pembagian, salah. Abang dikasih ini, anak si Anu dikasih ini gue kasih sama itu, dikasih, dibagi, tapi diberikan sebagai hadiah, sebagai rasa sayang dia sebagai. Itu bukan sebagai bagian dari warisan. Warisan itu kan ada. Warisan dong. Warisan itu ada peninggalan orang yang meninggal, Bang. Namanya waris.
Harta warisan itu apa? Harta warisan, ada warisan, ada ahli waris, ada pewaris kan gitu. Iya. Ahli waris adalah apa? Yang berhak atas waris. Betul. Waris dari siapa? Dari yang meninggal. Makanya dibilang kalau kata orang Batak ya. Atau jangan orang Batak, orang kita lah. Wah nanti kalau meninggal bapak lu enak lu warisan banyak. Meninggal dulu ngomongnya kan. Iya. Orang taunya kan yang namanya pemberian dari orang tua itu tetap itu warisan. Gini dulu kita harus sepakat dulu. Waris itu apa kan gitu. Mhm. Menurut pandangan saya dan perlu nanti kita kaji, nanti kita bisa buka. Iya, kita akan lakukan di sesi berikut ini. Jadi menarik ini. Itu waris itu adalah harta peninggalan. Peninggalan berarti ada yang meninggal kan? Mhm. Ada yang meninggal karena peninggalan, ninggalin barang kan gitu. Siapa yang meninggal? Pemiliknya siapa yang udah meninggal? Iya, tapi waktu itu artinya kalau dia memberikan pada saat dia masih hidup, Bukan warisan itu, Bang. Saya pastikan itu. Sekarang saya tanya dulu sama Bang. Abang nih ngasih mobil nih sama rumah ke si Jeff. Ngasih villa ke si guru kita itu. Siapa? Ruth. Si Ruth. Udah? Apakah itu bagi waris namanya? Hari ini bawa pulang abang bagi. Apakah itu waris? Ya itu kan berasal dari saya. Boleh dong itu kategori Iya. dikatakan waris. Tunggu dulu. Abang kasih nomor rangka apa? Ini warisan buat kamu gitu. Kalau warisan nanti kalau setelah meninggal, kamu dapat ini. Itu waris. Kalau abang belum, sekarang saya tanya dulu hari ini abang kasih handphone sama dia, handphone yang ada di tangan Oh abang. itu tidak dong. Apa? Kalau itu nggak waris tuh, itu pemberian. Pemberian, hadiah. Nah, Sekarang kita ganti barang itu jadi rumah. Dia menikah nih. Saya kasih hadiah rumah sama yang kayak di YouTube itu tuh, sama kelapa sawit 100 hektar kata gitu. Apa itu warisan? ini yang agak rancu ya. Orang mengasumsikan kalau namanya hadiah itu hanya barang bisa dinilai dengan kategori sekian ke sekian. Ya kan? Tapi kalau sudah menyangkut udah ratusan juta atau M, orang yang memberikan itu seakan-akan itu jadi waris. Apalagi Salah. orang yang sudah tua. Belum tentu. Kalau orang itu sudah tua gitu loh. Kalau lu ngasih misal sama daerah nanti, lu sudah tua, itu bisa dikatakan ini warisan. Enggak. Ini bagian lu. Bukan bagian. Itu dibagi, bukan diberikan. Nanti aku mati baru aku berbagi. Tapi bagian sesuai yang udah saya atur. Itu namanya wasiat. Nggak akan muter saya, kembali ke situ lagi. Asik ya? Asik. Luar biasa. Jadi banyak orang nggak mengerti bagaimana waris. Mudah-mudahan, makanya saya bilang tadi, mudah-mudahan materi ini cukup membantu masyarakat. Iya. Terutama masyarakat Batak terkait pembagian harta warisan atau pemberian sebelum meninggal atau sesudah meninggal. Sebelum meninggal seperti apa bentuknya, sesudah meninggal apa namanya. Ini kadang-kadang menjadi rancu. Ya, Tapi kalau menurut saya tegas di situ. Ketika dia meninggal sudah pasti itu namanya waris. Sebelum meninggal pemberian. Nah, kalau misalnya ini ada pertanyaan dari penonton channel YouTube Fernando Caprio. Kalau misalnya ini bukan Batak. Ya kembali ke norma hukum yang ada. Dalam hal ini misalnya kita Bukan bilang ini, kita ikut hukum. Islam juga ada pembagiannya. Pak. Iya, kita KUA Perdata ya. Betul. Barat ya. Nah, ternyata orang tuanya menurut nih notaris, dia meneruskan wasiat itu katanya hanya kepada anaknya perempuan. Padahal anaknya laki-laki itu yang mengurus ibunya selama ini dan membayar segala macamnya. Saya lagi nangan itu nih. Hah? Saya lagi nangan itu nih sekarang nih. Nangan itu. Persis nih, Jakarta Selatan. Jadi saya waktu itu menyarankan untuk lapor polisi supaya dibuka itu warisnya itu. Wasiatnya? Iya, wasiatnya. Ini harus sepakat dulu antara wasiat dengan waris. Jadi begini, wasiatnya. Jadi saya ada benar nggak? Karena kita khawatirkan misalnya pihak tertentu merubah. Kalau itu saya pikir begini. Dia memberikan wasiat. Karena nggak mungkin, karena yang mengurus anak dia laki-laki itu anak pertama. Terus dia minta. Udah gitu ternyata dalam wasiat itu kata oknum, dia menuliskan wasiat itu katanya hanya kepada anak perempuan. Kayaknya ada kejanggalan. Oh, kalau itu menurut Maka saya sarankan lapor polisi aja, saya bilang. Untuk membongkar itu. Ya, di live screen lah kasus dari apanya ya. Lapor 26326 saya bilang.
memberi keterangan palsu. Iya betul. dalam akte otentik. Iya benar Bang. Gitu loh. Sepakat saya di situ. Karena ada kejanggalan terhadap wasiat sendiri. Itu, karena yang ngurus ibunya itu waktu hidup anaknya laki-laki. Ini ada lagi yang lebih menarik nih Bang. Dia bikin wasiat. Bapaknya ini bikin wasiat di depan anak-anaknya semua. Nih, wasiatnya ini adalah suatu tanah di mana, suatu tempat di Jakarta. Nanti ini dibagi ya. Buat kamu, anaknya ada 3 nih. Buat kamu 49 buat anak pertama. 50 buat anak pertama, 24,5 buat anak kedua dan ketiga. 51 jadinya di sini. Jadi totalnya adalah 5%. Udah? Anak kedua dan ketiga nih tetap terima, dia dapat cuma 24,5% dari tanah itu. Anak pertama karena dia mengurus bapaknya, dia dapat 50%, 51% atas tanah itu. Singkat cerita, bapaknya yang memberikan wasiat meninggal. Setelah meninggal, tiba-tiba tanah itu menjadi sertifikat atas tanah pertama. Wah, itu bisa ini dong kalau itu. Persoalannya gini, anak kedua dan ketiga tetap oke. Nggak keberatan. Nggak apa-apa deh Bang. Yang penting aku dibagi. Mana hak aku? Dan ternyata karena dia seorang pengusaha, dia gunkan ke bukan berapa kali. Berarti dia sudah menikmati fasilitas terhadap sertifikat tanah itu kan gitu. Nah sekarang dia sampai saat ini tidak bisa memberikan pembagian atau pembagian yang 24 kepada anak kedua dan ketiga sampai hari ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara dia bisa menciptakan sertifikat atas nama bapaknya itu, almarhum bapaknya sebagai waris, menjadi atas namanya dia pribadi? Ya itu 26326. Kalau persoalannya nanti di dalam persoalan itu ada pidananya, contohnya, lo itu kan jadi sertifikat itu nanti. Tapi hak itu yang harus diperjuangkan. Kalau menurut saya, akhirnya saya menyarankan gugatan itu dijalankan untuk mendapatkan hak. Iya, tapi kalau nanti gugatan itu dijalankan, perdatanya pidananya dihentikan. Nggak masalah. Emang dihentikan, nggak masalah. Biar ada kepastian hukum terhadap perdatanya, kan begitu kan? Nah, kami menyetujui itu. Lebih baik daripada kita pidananya, hak kita belum tahu. Kalau sudah majelis hakim sudah memutuskan, ya benar kau dengan ini benar sebagai pemilik atas 24,5% tanah di sini. Udah cukup. Itu kan gugatan saya dalam petitum saya kan seperti itu. Bisa juga sih. Ya kan? Bisa juga. Setelah itu bisa dikabulkan, ya kan sampai inkrah, nah itu bisa kita jadi semakin kepastian pidananya. Iya bisa. Bisa juga sih. Kita bisa pidanakan dia. Betul. 236 bisa juga dari perdatanya. Betul. Terkait kepemilikan kita kan itu. Setuju. Kira-kira begitulah tadinya kasus ini. Tapi intinya yang tadi kembali lagi yang saya bilang, kasus waris ini cukup unik, pelik, dan rumit. Karena kenapa? Itu menyangkut peninggalan orang yang dihormati, meninggalkan suatu berkat ibaratnya, tapi jadi suatu malapetaka. Iya. Dan itu sering terjadi di kita orang Batak, Bang. Bapak mamanya capek-capek ngumpulin itu harta, anak-anaknya marsiranggut atau berebutan. Bahasa Bataknya kan marsiranggut tuh, berebutan. Saya kasih satu sedikit, bukan apa ya, nanti di YouTube channel ini saya akan memberikan satu materi khusus untuk waris. Detail, bermanfaatlah materi ini bagi mereka nanti untuk mencari keadilan, Bang. Kira-kira gitu. Siap. Ini luar biasa ya. Dan di sesi berikutnya kami akan membahas seperti kata narasumber saya, bro saya, Thomson Situngkir SHMH. Dia akan menguliti bagaimana kasus waris khususnya di adat Batak, yang mana ini sangat rumit karena tadi itu sudah dikatakan Bro Thomson patrilineal ya, tapi itu pendapat beliau. Kalau saya sih, menurut saya walaupun patrilineal,
sama saya, hak terhadap laki-laki dan wanita itu menurut saya sama aja. Karena laki-laki dan wanita dilahirkan ke dunia ini tidak ada bapaknya pengen laki-laki atau wanita saja. Jadi artinya menurut saya hak yang diberikan atau waris yang diberikan orang tua kepada anak-anak itu harusnya sama. Tapi pendapat dari narasumber saya beda. Bro, di sesi gue bagikan quote seperti materi yang lu sampaikan. Ini terkait dengan uang dan uang ya. Banyak orang selalu mengidentikan kebahagiaan itu dengan uang. Memang benar, kebahagiaan itu kalau nggak ada uang nggak bahagia juga ya. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Uang itu tidak bisa mencapai bahagia juga. Tapi kalau nggak ada uang nggak bahagia juga ya. Dia bilang gini bro, jika kebahagiaan Anda bergantung pada uang, Anda tidak akan pernah bahagia dengan diri Anda sendiri. Ya. Saya ulangi lagi, dia bilang, jika kebahagiaan Anda bergantung pada uang, Anda tak akan pernah bahagia dengan diri Anda sendiri. Ya, jadi pada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, kalau Anda mau bro saya ini lagi sebagai narasumber, silakan tulis di kolom komen ya, biar saya undang. Tapi pasti saya undang untuk sesi berikutnya karena dia sudah berkenan tanpa saya ini, dibilang akan kita kupas untuk sesi berikutnya. Kalau para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio mempergunakan jasa hukum, silakan ya. Bro Thompson ini ahli hukum pidana, perdata, tadi tentang waris juga dia menguasai ya. Kasus korupsi pun saya tahu dia menangani kasus korupsi ya, mungkin pajak silakan juga menghubungi beliau ya. Jadi di channel itu Fernando DiCaprio semua saya persilakan kepada para penonton mau menggunakan jasa hukum siapapun ya, saya nggak membatasi ya. Begitu banyak para narasumber saya, pengacara-pengacara top ya, semua saya persilakan kepada para penonton untuk memilih yang mana disukai untuk menjadi penasihat hukum kalau Anda bermasalah. Oke bro? Oke. Itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Ya. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan supaya di sesi berikutnya lu bisa gondol lagi. Oke bro? Oke. Ya. Thank you bro ya. Step lagi ya. Ya, thank you. Lu semoga bermanfaat channel Uh-huh. ini bagi masyarakat semua yang ada di Indonesia. Oke bro. Thank you. Thank you bro. Salam sehat.